Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang dua poin. Ada dua poin. Yang pertama ada kalimat gharib dan muskilat. Kalimat gharib adalah tersembunyi atau samar. Gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan dari segi huruf, lafaz maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Terus, adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib, yang pertama ada saktah, yang kedua ada ismam, yang ketiga ada imalah, yang keempat ada nakli, yang kelima ada tasyil, dan yang keenam ada ibdadul huruf. Yang pertama yang akan aku bahas yaitu sakta, yaitu menahan sejenak bacaan dengan tanpa bernapas. Hal ini disebabkan karena tidak salah dalam pengertiannya. Yang kedua yaitu ada ismam. Ismam itu ketika ada kalimat seperti ini, la tak mana gitu, nunnya itu dibaca ismam. Ismam itu artinya mencucu, dan ismamnya setelah idgham gunah. Kalimat tersebut jadinya dibaca la tak mana gitu. Yang selanjutnya ada imalah. Imalah itu dibaca condong, yaitu membaca antara harokat fathah dan kasroh, di bawahnya taklil gitu. Sedangkan perbedaan antara taklil dan imalah itu, kalau taklil vokalnya lebih besar lah, kalau imalah itu vokalnya lebih kecil gitu. Yang selanjutnya ada nakli, yaitu harokat kasroh hamzahnya, seperti kalimat ismun pada lafadz bi'sal ismu dipindahkan nakli pada huruf sebelumnya, yaitu huruf lam. Dalam kalimat tersebut ada beberapa huruf yang sukun, yaitu ada hamzah wasolnya al-ta'rif, terus hamzah wasolnya lafadz ismu, terus lamnya al-ta'rif, dan sin lafadz ismun. Terus yang kelima ada taslil. Taslil yaitu hamzah kedua disebut taslil, dipermudah membacanya dengan menempati makhraj antara alif dan hamzah. Terus adapun hukumnya taslih itu menurut Imam Hafiz ada dua. Yang pertama ada lazim yaitu harus dibaca tashil. Yang kedua ada jaiz, yaitu boleh dibaca tashil atau mat. Yang keenam ada ibdadul huruf. Ibdadul huruf yaitu artinya pengganti huruf. Pengertiannya mengganti hamzah dengan huruf yang munasabah dengan harokat hamzah yang pertama. Hal ini dikarenakan adanya dua hamzah yang terkumpul dalam satu kalimat. Oke teman-teman, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu muskilat dalam Al-Quran. Muskilat itu apa sih? Muskilat adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya itu berbeda. Berikut ini contoh-contoh muskilat. Yang pertama ada sifr. Sifr adalah tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf alif dan bermanfaat bahwa huruf tersebut tidak berfungsi karena wasol maupun waqaf.
Yang selanjutnya ada nun wasol atau nun iwad. Jika ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol, maka cara membacanya suara tanwin harus diganti dengan nun kasroh. Begitu. Yang selanjutnya ada yarudohu. Hak dalam lafadz di atas dibaca pendek karena menjadi jawaban in syaratiyah. Sebelum hak domir ada huruf mati yang dibuang. Yang selanjutnya ada qawariro. Qawariro ini ada 3 ketentuan. Yang pertama ada jika berhenti waqaf pada qawariro yang pertama, maka ro yang terakhir dibaca panjang 1 alif karena untuk menyesuaikan dengan akhir ayat yang lain. Sedangkan kalimat serupa yang dibaca seperti ini adalah al-dununa ar-rasula as-sabila salsabila. Yang kedua, ketentuan yang kedua itu jika diwasolkan, maka ro lafadz qawariro yang pertama dibaca pendek karena kalimat ini termasuk isim ghairu munsharif. Sedangkan alifnya adalah bagian dari had usmani. Ketentuan yang ketiga ada jika waqaf pada qawariro yang kedua, maka ro-nya dibaca sukun dan jika wasol dibaca pendek 1 harokat atau 1 alif. Karena kalimat tersebut adalah isim ghairu munsharif. Yang kelima ada lafadz ana. Lafadz ana yang menjadi dhamir munfasil mutakalim wahdah. Ketika diwasolkan semuanya dibaca pendek. Sebab dhamirnya hanya 1 adalah ana dengan tanpa alif. Sedangkan alif berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan harokat. Akan tetapi jika wasol berhenti dibaca panjang 1 alif apabila dhamir itu tidak berupa dhamir munfasil mutakalim wahdah, yaitu berupa dhamir mutakalim ma'al ghair. Maka baik wasol maupun waqaf tetap dibaca panjang. Yang selanjutnya ada raum, yaitu meminimalisirkan atau menyedikitkan suara huruf paling akhir atau harokat huruf itu tidak ditampakkan secara penuh, kurang lebih sepertiga huruf. Biasanya dijumpai pada akhir kalimat yang diwaqafkan. Walaupun ada yang berpendapat bacaan ini dinamakan ikhfa bimakna jadid. Contohnya wal fajr, wal asr, begitu. Yang selanjutnya ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini artinya sujud dikarenakan membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tertentu. Disunahkan bagi qori untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW ketika membaca ayat tersebut. Sedangkan ayat sajadah ini terdapat pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 206 juz 9. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.